menurut gua orang banyak yang sudah mulai bergeser pemahamannya. Berseberangan dong dengan pemahaman lu bahwa lu meyakini bahwa kelenteng itu memang wihara gitu loh. Sama aja itu tempat ibadah umat Buddha. Tapi banyak teman-teman gua, "Kok kelenteng itu tempat ibadah siapa?" "Oh, bukan agama Buddha," gitu. Pertama itu karena waktu zaman Orde Baru, segala sesuatu yang berbau Cina dilarang. Oh iya benar. Ada Impres nomor 14 itu tahun 67. Hmm. Itu melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Padahal menurut gue Cinanya nggak bau gitu ya. Bau Ya, babi ya, kali. terus. Oke guys, jadi kali ini kita kedatangan Ko Edi lagi. Jadi tapi pembahasannya akan sedikit serius ya, yaitu mengenai Kemarin juga serius itu. kemarin juga serius ya. Serius itu soal hidup kan. Masa hidup gua nggak serius? Nggak, tapi ini bukan menyangkut hidup lo doang kok. Oh iya. Ini Iya. menyangkut banyak orang. Gue mau bahas sedikit soal lu terakhir kapan ke wihara? Ke wihara ya sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Padahal itu jawaban diplomatis sih. Kalau ke kelenteng terakhir kapan? Oh, sembahyang Cap Go. Ya itu pas pandemi masih ke Kelenteng sih di Cilengsi sana. Nah, jadi lu sembayangnya itu campur dong, wihara dan kelenteng. Sebetulnya kan wihara sama Kelenteng sama aja. Nah, Hanya beda bahasa aja itu kan. nah ini gue mau ada pertanyaan serius nih. Karena selama ini mindset orang itu wihara dan kelenteng itu berbeda. Hmm. Nah, tapi lu sembayang di dua-duanya. Hmm. Nah, ini bagaimana nih? Hmm. Gue pengen tahu. Ya, kalau jadi begini, orang sering salah paham ya soal kelenteng ini menurut gua. Nah, mereka bilang itu bukan wihara, padahal istilah kelenteng sendiri kan hanya ada di Indonesia. Coba lu ke Cina sana, atau ke Jepang, atau ke Thailand, Singapura, ada nggak namanya kelenteng? Nggak ada. Adanya kuil. Ya, kuil pun bahasa Indonesia ya. Temple. Ya, semua disebut temple. Ya. Sama. Candi temple. Ya. Itu juga temple, semua temple. Ya. Tapi ya tentu mereka masih pakai bahasa Mandarinnya. Misal yang kayak di Glodok tuh, Cinta Yen. Mereka pakai tetap nama aslinya kan. Tidak pakai kelenteng gitu. Ya. Demikian juga misalnya Tuasebio, Buntek Bio. Bontek Bio, Ya. atau yang lain-lain. Tetap namanya begitu tanpa ada embel-embel kelenteng di depannya. Istilah kelenteng ini khas Jawa ya menurut gue ya. Jadi dia adalah proses penyesuaian fonetik dari Kwan Im Teng. Jadi asal usulnya jelas Buddhis gitu. Kwan Im Teng. Kwan Im dari mana? Kwan Im adalah terjemahan dari Avalokiteswara. Kenapa Avalokiteswara yang banyak dipuja oleh orang Tiongkok? Itu ada sebabnya. Pertama, orang India sendiri pada saat mereka melakukan pelayaran-pelayaran ke jarak jauh, itu ada penelitiannya, ada kajian tentang temuan-temuan arkeologis di sepanjang jalur India Asia Tenggara. Apa yang ditemukan? Bahwa dewata pelindung pelayaran orang-orang India kuno itu adalah Buddha Dipangkara, Avalokiteswara, Tara. Itu yang ditemukan secara arkeologis. Nah, ini kemudian diteruskan oleh orang-orang Tiongkok juga. Pada saat agama Buddha sudah tiba di Tiongkok menjelang abad pertama Masehi, itu Avalokiteswara juga dipakai dewata pelindung pelayaran. Banyak kok bukti-buktinya. Kita bisa lihat di catatannya Fahien misalnya, Biksu Fahien, yang kalau di buku sejarah ditulisnya pendeta. Oh, pendeta. Kalau mau tulis pendeta juga pendeta Buddha gitu ya. Biksu, kenapa susah banget sih buku sejarah nulis Biksu Fahien gitu, tulis dong begitu. Nah, catatan Biksu Fahien jelas itu. Dia sendiri membawa pratima Kwan Im dan dia membacakan mantra untuk Kwan Im ketika dia terjebak badai sebelum tiba di tanah Jawa. Itu abad ke-4 atau ke-5 ya pada saat itu. Jadi dan Avalokiteswara atau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin menjadi Kwan Im. Ini sebagai pelindung pelayaran. Nah, ketika mereka udah settle di Indonesia, di Nusantara ini luas ya, sampai Singapura, Thailand, dan sebagainya. Maka mereka umumnya mendirikan Kwan Im Teng itu yang pertama. Dan ini terbukti, kita lihat Kwan Im Teng yang di Glodok itu yang sekarang Cinta Yen, atau sekarang Wihara Dharma Bakti, itu awalnya Kwan Im Teng. Yang 1740 hancur, baru jadi Cinta Yen. Kwan Im Teng kan, Kwan Im.
Demikian juga di Banten. Pokoknya daerah-daerah yang pelabuhan-pelabuhan besar ya. Batavia dengan pelabuhan Sunda Kelapanya, Kwan Im Teng. Banten dengan pelabuhan Bantennya. Kwan Im Teng juga dibikin di situ. Yang di dekat berdampingan dengan Masjid Agungnya Kesultanan. Kemudian di Cirebon juga Kwan Im Teng juga. Ya kan? Ini pelabuhan besar semua loh di zaman kolonial. Nah, itulah bukti bahwa kenapa akhirnya di Jawa ini muncul istilah kelenteng. Itu kan karena Penyebutan. karena penyebutan fonetiknya didengar oleh orang Jawa, Kwan Im Teng itu kelenteng kedengarannya gitu. Walaupun ada teori yang menyebut juga bahwa itu karena ada bunyi-bunyian teng 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 dari aktivitas ibadah. Itu pun terkait Buddhis juga. Buddhis Mahayana kalau ibadah kan pakai berbagai peralatan kan. Yang bunyinya diantaranya itu teng. Atau juga di wihara-wihara atau kelenteng-kelenteng ini biasanya kalau zaman dulu ada semacam genta. Itu yang dipukul, itu di Tiongkok, di Taiwan kan masih seperti itu. Oke. Nah, ini menarik nih. Tapi ini topiknya agak berat nih, ngopi dulu lah kita ya. Iya, ngopi-ngopi. Gua ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau belum ngopi, kayaknya belum cerdas. Makanya kita namanya apa? Nguping ya, ngerumpi penting sambil ngopi. Nah, apa namanya? Berarti lo bilang bahwa apa namanya kelenteng ini sebetulnya ada wihara ya? Iya, Adalah wihara, tapi sebetulnya arsitekturnya aja ya bergaya China begitu kan. Nah, tapi yang menariknya adalah gua melihat bahwa di kurikulum yang ada di Indonesia itu menyebutkan bahwa kelenteng itu adalah bukan tempat ibadah milik agama Buddha. Nah, pandangan lu bagaimana? Ya, itu keliru ya. Kementerian Pendidikan juga keliru kalau bikin pertanyaan kelenteng adalah tempat ibadah. Kalau dijawab oleh anak gua tempat ibadah agama Buddha, karena pada prakteknya kan kita memang dari kecil kita sembahyang juga di kelenteng selain di wihara. Ya memang, jadi kelenteng adalah wiharanya orang Tionghoa. Wiharanya orang Tionghoa. Kalau gua bilang itu wiharanya Chinese Buddhism. Ketika agama Buddha tiba di Tiongkok, masuk dari daerah Baktria dan lain-lain, dari India, dia mengalami apa yang disebut sinisisasi. Pencinaan. Semuanya jadi Chinese gitu. Karena kan Tiongkok sendiri kan punya kultur peradaban yang sudah kuat. Nah, segala yang masuk itu mengalami diserap. Sama seperti peradaban Jawa. Di Jawa juga semua yang masuk diserap loh. Termasuk Islam terakhir yang masuk diserap juga oleh Jawa. Menjadi bentuk yang baru. Demikian juga Hindu dan sebagainya di Bali. Nah, di Cina juga terjadi. Pada saat agama Buddha masuk, dia diserap. Disinisisasi. Terjemahannya coba. Ada nggak kata Buddha dalam Tripitaka-nya orang Cina? Nggak ada. Nggak ada, adanya Fo. Ya kan? Nggak ada. Ada nggak Avalokitesvara? Ya jelas nggak ada, karena udah diterjemahin menjadi Kuan Im. Itu. Demikian juga Ananda, Moggallana, Tripitaka sendiri, semua diterjemahin menjadi bahasa Mandarin secara utuh, sehingga gampang diserap oleh peradaban mereka. Nah, ini yang kemudian disalahartikan. Padahal kelenteng di Indonesia itu konsisten dengan kelenteng di negara lain. Dan peradaban-peradaban lain. Selain Tiongkok, Jepang, Korea, Nepal, Tibet. Salah satu yang konsisten adalah penanda tempat suci Buddhis. Yaitu singa. Di semua kelenteng pasti ada singa di gerbang. Menjaga di depan. Demikian juga di Candi Borobudur. Demikian juga di candi-candi lainnya. Itu konsisten. Di Korea, Jepang, semua wihara pasti ada singanya. Bahkan di Jepang itu satunya A, satunya Om. Itu. Di Jepang sampai begitu. Kalau di kita dua-duanya terbuka. Tinggal lihat sebenarnya yang cowok pegang bola, yang cewek pegang anak. Jadi kita cowok boleh bermain-main. Cewek urus anak. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah yang gue rasain sih selama ini orang menganggap sudah bergeser. Lu sembahyang di kelenteng nggak? Sembahyang. Terakhir gue cung-cung cap ya, minta apa peruntungan Pacar. di sono. Oh, ya semua lah, karir segala macam. Borongan ya. Iya, borongan. Nyumbangnya sedikit, mintanya banyak. Terakhir di Centeyan gue. Oh, Centeyan. Oke. Apa namanya? Gue mau nanya nih. Jadi menurut gue orang banyak yang sudah mulai bergeser pemahamannya. Berseberangan dong dengan pemahaman lu bahwa lu meyakini bahwa kelenteng itu memang wihara gitu loh. Sama aja itu tempat ibadah umat Buddha. Tapi banyak teman-teman gua, kelenteng itu tempat ibadah siapa?
oh bukan agama Buddha gitu. Pendapat lu bagaimana? Ya, itu mungkin karena kurang membaca dan memang sejarah itu kan kadang-kadang topik yang tidak terlalu menarik mungkin ya bagi beberapa orang. Tapi gua termasuk yang tertarik. Awalnya gue juga bingung dulu ya. Dulu gue bingung. Sebetulnya ini apa gitu. Dibilangnya cuma orang-orang tua kan kita dari kecil diajarnya, oh ya ini tradisi gitu aja. Tradisi apa gitu. Itu juga belum paham. Tapi yang pasti gue tahu waktu kecil gue sembahyang di Kuan Im, gue tahu itu Buddha gitu ya. Karena di Kuan Im kan di bagian mahkotanya selalu ada Buddhanya gitu. Itu pemahaman gue waktu kecil. Iya, lu kan kecil di Bali ya. Di Bali. Di Bali juga banyak kan banyak kelenteng juga kan? Banyak Iya. kelenteng. Dan memang bahkan di dalam pura itu ada. Nah itulah yang dibilang oleh orang-orang Bali, ini siwa Buddha. Siwa Buddhanya Majapahit plus siwa Buddha setelah berinteraksi dengan orang Tiongkok. Karena banyak sejarahnya orang Tiongkok juga di Bali itu. Dari abad ke awal-awal abad menuju Masehi itu sudah berinteraksi dengan orang Tiongkok. Orang Bali itu. Nah, jadi di Bali menarik itu. Di dalam pura ada tempat ibadah umat Buddha. Yang bentuknya ya kelenteng itu. Orang akan bilang itu kelenteng gitu. Padahal ya kelenteng itu ya wihara juga gitu. Hanya perbedaan bahasa. Nah, kenapa mungkin menjadi bias ya? Pertama itu karena waktu zaman Orde Baru, segala sesuatu yang berbau Cina dilarang. Oh iya benar. Ada Inpres nomor 14 itu tahun 67. Itu melarang segala sesuatu yang berbau Cina. Padahal menurut gua Cinanya nggak bau gitu ya. Bau babi kayak terus. Nah, itu dilarang. Kemudian akhirnya orang-orang Buddhis ini untuk survive, karena mereka akarnya itu kan dua ya. Dari India ada akarnya, dari Tiongkok ada akarnya. Jadi mereka akhirnya memakai akar Indianya untuk menerjemahkan nama itu. Misalnya Kuan Im Teng, karena udah dirubah jadi Cinta Ien ya, dia menjadi Wihara Dharma Bakti. Nah, kemudian yang jelas itu di Banten. Kuan Im Teng menjadi Wihara Awalokiteswara. Apa yang salah dengan itu? Itu adalah terjemahan dari Kuan Im Teng. Gak ada yang salah, itu terjemahan aja. Cuma kata wihara itu aja diambil dari bahasa yang lain, bukan bahasa Mandarin kan gitu. Lebih hebat lagi di Cirebon, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Iya. Wihara Dewi Welas Asih. Apa yang salah dengan itu gitu? Itu hanya menerjemahkan. Demikian juga di tempat lain saya rasa. Tapi ada beberapa juga yang nggak berubah ya zaman Pak Harto itu. Ada misalnya TKC yang di Semarang. Tahu. Pernah ya? Pernah sembahyang sana? Pernah. Nah, TKC di Semarang itu nggak berubah namanya. Iya. Tapi akhiran si dari TKC itu jelas itu. Dari Shaolin itu. Jejaringnya Shaolin yang membangun, biasanya mereka selalu si belakangnya. Itu. Ya benar, itu di dalamnya ada patung Buddha. Nah iya, memang. Dan Awalokiteswara juga kan. Tapi di luarnya ada patung Cheng Ho kalau nggak salah, bener nggak? Ya, betul. Iya. Nah, Cheng Ho juga. Itu kan kenapa namanya Sampokong? Padahal gua dulu waktu kecil pernah ke Semarang, sembahyang, gua bingung. Loh, kita kan sembahyangnya Sampokong. Kita sembahyangnya sama Cheng Ho gitu. Kok nggak ada nama-nama Cheng Ho-nya gitu. Kok Sampokong gitu. Oh, ternyata nama dharma dia adalah 3 permata. Sanpo. Makanya Gitu. namanya Sampokong. Iya, itu ternyata. Jadi kadang-kadang kita ya karena kita nggak terlalu mendalami bahasa Mandarin itu jadinya mungkin ya itu akhirnya banyak yang keliru. Padahal mungkin istilah-istilah dari nama-nama kelenteng itu sebetulnya istilah Buddhis semua kebanyakan. Misalnya Konghuase, saya nggak tahu artinya apa, tapi sekarang diterjemahin Waipulia Sasana. Ya kan? Kita nggak tahu bahwa ternyata dari kata itu seperti Sampokong tadi, ternyata itu terminologi Buddhis. Jelas-jelas gitu. Nah, itu yang membuat orang sering salah paham. Dan kemudian zaman Pak Harto itu menjadi parah karena ya seolah-olah ada yang membuat narasi seolah-olah kelenteng direbut oleh umat Buddha diwiharakan. Ya memang itu wihara. Siapa yang bilang Cinta Ien yang di petak 9 bukan wihara? Lah, penelitiannya siapa? Salmon dan Claudine Salmon dan Lombard itu terhadap kelenteng-kelenteng di Jawa. Itu beberapa ditemukan prasasti yang di dalam kelenteng itu. Misalnya Cinta Ien, di sana ada cerita tentang 18 biksu yang tinggal di situ. Kemudian waktu Asin Jinara kita, Te Boan An menjadi biksu, Samanera dulu, menjadi Samanera di Konghuase yang di Mangga Besar. Itu disaksikan salah satunya oleh biksu kepala dari Kuan Im Teng, dari Cinta Ien. Itu. Jadi
sampai menuju Indonesia merdeka itu masih ada biksu-biksu itu di wihara-wihara tersebut. Dan di Dewi Welas Asih, Wihara Dewi Welas Asih yang Cirebon, itu ditemukan prasasti bahwa Wihara Dewi Welas Asih ini yang waktu itu masih namanya Kwan Im Teng, itu adalah pusat penyebaran agama Buddha untuk daerah Jawa Barat. Terus mau gimana lagi? Oke. Terus pertanyaan gue begini, di tahun ini ada isu yang cukup menggaung ya, ada sebuah kelenteng ya di Tuban, di Jawa Timur ya, itu apa ya namanya, yang ada patung besar, patung Kwan Kong besar di situ, di mana Kwan Sing Bio ya kalau saya Kwan Sing Bio ya. Nah, di situ kemarin ada masuk dibuat di berita kurang mengenakan, di mana gerbang pintu dari kelenteng tersebut digembok sehingga orang mau beribadah tidak bisa. Dan setelah saya pelajari ada konflik internal di pengurus kelenteng tersebut ya. Ini buat gue sih goblok ya. Maksudnya lu mau ada konflik, ada selesaikan secara baik-baik, tapi jangan sampai menghalangi orang mau ibadah, dihalangi gitu kan. Padahal itu beribadah hak asasi loh. Itu pengurusnya udah melanggar hak asasi manusia itu sebetulnya. Karena menggembok kan. Nah, kalau di Kwan Sing Bio sendiri kan kita lihat gini. Jadi ada beberapa jenis kelenteng ini kalau menurut gua. Yang pertama yang Buddhistik ya. Kita udah lihat tadi yang Kwan Im Teng, kemudian yang di Banten ujung itu apa? Yang di mana? Tanjung Kait. Tanjung Kait. Itu apa namanya? Lupa gua. Cho Sukong. Cho Sukong ya. Cho Sukong itu biksu. Itu biksu gitu loh. Jelas itu biksu. Dan masih banyak lagi lah contoh-contoh lain. Nah, tapi ada juga yang masyarakat awam menyebutnya kelenteng, itu adalah tempat ibadah Tridharma. TITD, seperti yang Kwan Sing Bio ini. TITD itu apa? Nah, ini lagi agak repot juga kalau kita harus bedah ya. TITD itu ada dua jenis menurut saya. Ya, saya belum meneliti lebih jauh, tapi saya lihat ada dua jenis. Yang di daerah Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat dan seterusnya. Dan yang di daerah Jawa Timur ini agak berbeda. TITD yang di Jawa Barat, DKI ini lebih kepada akarnya dari Kwe Tek Hoi, Samkau. Mereka punya altar, ada Buddha, Konghucu, dan Tao. Jadi satu dalam satu altar, punya tata cara ibadah tersendiri yang di dalamnya ada mantra Buddhisnya, ada kemudian ada Tao-nya gitu. Kemudian dalam ceramah mereka sering mengajarkan ajaran Konghucu juga. Jadi satu. Tapi karena agama Tao ini di sini tidak diakui, ya yang ada sekarang ya Buddha dan Konghucu di dalam Tridharma itu. Walaupun tetap Tao-nya dipraktekkan. Walaupun secara KTP nggak ada gitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur ini agak berbeda. Di dalam misalnya Kwan Sing Bio itu, saya beberapa kali ke sana sembahyang, itu ada litangnya di dalam. Litang itu tempat ibadahnya umat Konghucu. Litang. Kemudian ada juga semacam dharmasalanya, tapi yang Samkau di situ sebelah kiri. Nah, kemudian jadi TITD di Jawa Timur itu agak berbeda dengan Tridharma di DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya itu. Itu agak berbeda karena misalnya di Malang ya, ada En Angkyong namanya kelenteng. Saya dulu sering ke sana karena kuliahnya di Malang. Itu di paling kanan itu adalah litangnya, tempat pemujaan untuk Konghucu, tempat beribadahnya umat Konghucu. Di tengah-tengah itu dewa-dewa sampai ke belakang. Di paling kiri itu adalah dharmasala untuk umat Buddha. Jadi sepertinya di Jawa Timur ada kompartemen-kompartemen untuk tiap-tiap agama ini. Konghucu, Buddha, tengahnya Tao. Tapi kalau di Jawa Barat, DKI itu dia jadi satu tridharmanya. Satu altar, satu tata cara ibadah. Itu sepertinya perbedaannya. Tapi kalau orang dari luar lihat semuanya itu akan disebut kelenteng. Ada yang Buddhistik, ada yang Taoistik, tergantung dewanya. Kita harus lihat dewa-dewanya juga kan gitu. Kalau dewa-dewanya ada misalnya 18 arahat itu kan, walaupun dalam bahasa Mandarin tentunya, ya itu udah pasti Buddhis. Ya gitu kan. Ada Kwan Im-nya pasti Buddhis gitu. Karena kalau di Konghucu kan nggak ada Kwan Im-nya gitu, pasti. Kalau Tao dia masih agak beririsan dengan Buddhis juga gitu. Walaupun Tao sendiri punya dewa-dewa tersendiri gitu. Dan menurut Claudine itu pengaruh Tao itu munculnya belakangan di Indonesia. Jadi yang pertama masuk pengaruh Buddhisnya ini, kelenteng dengan warna Buddhistik. Baru pengaruh Tao masuk belakangan. Dan Konghucu sendiri yang terakhir
tahun 1900-an baru gagasan untuk membentuk Konghucu sebagai agama itu tahun 1900. Itu terkait dengan gerakan Kang Yue di Tiongkok. Ketika dinasti Qing mau runtuh, Kang Yue ini salah satu reformis yang ingin salah satu cita-citanya adalah menjadikan Konghucu sebagai agama. Baru dikembangkan setelah 1900 itu. Nah, salah satunya Indonesia yang merespon itu. Nah, pertanyaan gue selanjutnya mau sedikit fokus lah ke yang masalah Konsing Bio yang di Tuban. Dengan adanya wihara atau kelenteng digembok seperti itu tentu kan prihatin ya. Pandangan lo atau pesan lo bagaimana? Ya, kalau menurut gua sih apapun konflik yang terjadi misalnya kalau di Konsing Bio ini kan TITD ya, tempat ibadah Tridharma, ya kan? Dia mungkin bukan wihara, tapi di dalamnya ada litang, ada untuk 3 agama lah gitu. TITD, tempat ibadah Tridharma. 3 ajaran. 3 ajaran. Nah, apapun yang terjadi di dalam sebuah tempat ibadah tidak seharusnya menghalangi umat untuk beribadah. Apa gunanya sih pengurus? Yeah. Kalau nggak untuk memfasilitasi umat bisa beribadah dengan nyaman, dengan damai kan? Ini malah ngalang-halangi. Ini malah menghalang-halangi. Yeah. Kan artinya ya Dan harus introspeksi diri lah itu pengurus-pengurus yang seperti itu. balik ke tahun 2017 ya, waktu gue masih aktif di Hikmah Budi ya. 2017 atau 2016 gitu. Itu kalau nggak salah Konsing Bio ini 16 kayaknya. Waktu di patung Kuan Kong ditutupi ya? Ya, ditutupi kain putih. Jadi ya 4 tahun yang lalu lah kira-kira ya, gue lupa. Nah, waktu itu gue masih menjabat sebagai ketua salah satu cabang di Hikmah Budi ya. Dimana gue prihatin ada begitu banyak ormas. Kalau menurut gue itu ormas bayaran gitu loh. Mereka bikin petisi untuk merobohkan patung tersebut karena di situ di petisinya dituliskan bahwa itu patung Jenderal Dewa Cina Perang yang sangat angkuh gitu loh. Jadi harus dirobohkan begitu kan. Nah, gue waktu itu bergerak gitu loh. Ini bisa merusak persatuan kita. Karena bukan masalah ini patung dewanya atau apanya, tapi kalau ini dirobohkan, ini juga indikasi dari dimulai hancurnya dari toleransi yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu gue bikin petisi tandingan waktu itu. Cek aja di change.org. Ada petisi dari ormas dari karena ini pembahasannya serius nih. Ya, ini soalnya Kuan Kong nih ngamuk nih kayaknya. Getarannya berasa ya. Nah, jadi apa namanya? Gue bikin petisi tandingan waktu itu. Mereka bikin petisi ditandatangani banyak juga lumayan gitu loh untuk merobohkan patung Kuan Kong tersebut. Gue bikin petisi tandingan. Tujuannya ke Jokowi, kemudian ke Menham, kemudian dan yang lain. Mendagri dan lain sebagainya, pokoknya semua deh yang terkait gue bikin petisi bahwa nggak boleh gitu loh. Ini adalah apa namanya bukti toleransi dan keberagaman yang ada di Indonesia yang harus kita rawat gitu loh. Nggak boleh main sembarangan menghancurkan simbol-simbol keagamaan dari salah satu pihak gitu loh. Dan akhirnya banyak yang mendukung petisi kita ya waktu itu. 3 kali lipat. Tidak hanya umat Buddha ya. Dan nggak hanya umat Buddha loh, banyak yang mendukung dan akhirnya dimuat di segala media, masif dan akhirnya nggak jadi. Awalnya tadinya mau dirobohin terus ditutup kain putih, dibuka akhirnya. Yakin aja. Waktu itu gue bikin petisi juga banyak diteror juga gue karena kan lumayan menggaung ya sampai dari Intel segala macam ngancem segala macam, tapi bodo amat ini kan demi toleransi dan keberagaman Indonesia kenapa enggak gitu kan. Tapi sayangnya akhirnya roboh juga kan. Roboh sendiri, sayang juga sih. Tapi ya mungkin itu ada apa ya, mungkin karena kecewa atau bagaimana ya, karena ada konflik di pengurus tersebut sehingga ya gue ngerasa mungkin apa perjuangan gue dulu jadi sia-sia atau gimana. Enggak juga sebetulnya sih. Ya mungkin dengan robohnya patung Kongco di situ ya harusnya itu bahan introspeksinya pengurus sih. Kenapa mereka jadi seperti itu gitu? Kenapa ada kejadian seperti itu kan gitu? Dan menurut gua memang ketika itu kan ada juga pernyataan sikap dari pemuda Konghucu ya ketika itu ya, yang keberatan memang terhadap sebetulnya mereka menyatakan bahwa untuk membuat patung-patung besar seperti itu bukan tradisinya Konghucu. Nah itu memang mungkin betul. Karena itu tradisinya Buddhis sih kebanyakan kalau buat patung besar-besar itu. Dari zaman sekian
abad kesekian itu di Tiongkok sampai sekarang kan peninggalan-peninggalan patung besar itu pada umumnya kan memang dari Buddhis ya. Itu memang tradisinya dari dulu membuat di gua ukiran dan sebagainya. Itu memang tradisinya Buddhis salah satunya. Ya tentu kita harus bijak lah ya melihat persoalan-persoalan seperti di Tuban itu. Tapi yang pasti ya itu tadi namanya pengurus adalah memfasilitasi, bukan pemilik tempat ibadah. Nggak ada yang pemilik ya umat gitu kan. Gitu. Betul. Jadi pemilik adalah umat dan tidak seharusnya kalaupun apapun konfliknya tidak boleh digembok gitu. Itu. Oke, jadi intinya kita berharap lah ya semoga masalah yang di Tuban ini segera kelar. Nah, Sudah kelar sih terakhir kan? Sudah damai katanya. sudah damai ya? Sudah dibuka lagi, sembahyang lagi, udah bebas. Ya jangan sampai nanti ada konflik main gembok lagi gitu kan. Jangan. Iya, jangan sampai begitu lagi. Nah, gue mau tarik ulur lagi keluar soal masalah kelenteng ini. Artinya kelenteng ini arsitektur Cina ya. Tapi kan wihara berarsitektur China ya kan. Nah, kemudian makanya kalau gue sebetulnya dulu Budayana ya yang lebih ke arah Theravada. Makanya sebetulnya mungkin wiharanya agak lebih ke Thailand begitu ya. Nah, Itu pengaruh belakangan ya justru ya. Ya, itu belakangan. Karena awalnya justru semuanya orang Tionghoa ini arsitektur wiharanya ya Tiongkok itu. Kelenteng disebut orang sekarang Kuan Im Teng kan. Nah, tapi ketika unsur Tao ini datang belakangan, dia juga bergabung di wihara Chinese Buddhism ini. Diberi ruang di situ karena tidak ada masalah bagi umat Buddha dengan umat Tao. Bisa sembahyang bareng-bareng. Jangan kan umat Buddha sama umat Tao. Gua yang umat Buddha sama temen gua yang Hindu aja bisa sembahyang kok. Gua bisa sembahyang ke pura, gua ajak ke kelenteng waktu kecil. Rame-rame sembahyang. Jadi Tao dan Buddhis juga demikian gitu, bisa bersama-sama, apalagi di tanah perantauan lah istilahnya zaman itu kan. Jadi mereka belum punya tempat ya dikasih tempat di wihara Chinese Buddhism ini sehingga ada dewa-dewa atau bodhisattva yang buddhistik, ada juga yang taoistik dalam satu tempat. Atau ada juga yang belakangan yang unsur Tao membangun sendiri. Tapi karena arsitekturnya sama-sama Tiongkok, semua orang nyebutnya kelenteng aja tanpa membedakan. Karena kalau yang awam sulit lah membedakan itu. Nah, setelah 1900, seperti saya cerita tadi, Kang Yue di Tiongkok memulai movement-nya untuk mempertahankan dinasti Qing, salah satunya dengan menjadikan Konghucu sebagai agama. Ide ini... Dinasti Qing itu kan dinasti terakhir yang ada di Tiongkok kan? The Last Emperor itu filmnya kan? Nah, itu ketika tiba di Nusantara ini, yang merespon salah satunya komunitas Tionghoa di Batavia. Mulailah mereka menjalankan gagasan ini. Tapi yang respon paling cepat itu Surabaya. 1906, kelenteng Dewa Kebudayaan diganti menjadi Wonmiao. Itu adalah litangnya Konghucu lah. Khusus Konghucu dan murid-muridnya. Pernah ke sana nggak? Belum sih. Saya pernah sembahyang ke sana. Itu. Jadi ada Nabi Konghucu di depan, kemudian ada beberapa tablet-tablet untuk penghormatan murid-muridnya. Jadi hanya ada itu, tidak ada patung dewa-dewa dan lain-lain dan sebagainya, nggak ada. Tapi memang arsitekturnya mirip sekali, karena sama-sama Tiongkok ya. Walaupun agak perbedaannya gini, kalau yang Wonmiao ini dia lebih simpel, sederhana, elegan gitu. Kalau yang Tao dan Buddhis biasanya lebih semarak. Jadi kalau yang litang ada itu banyak ikonografinya gitu. Yang litang itu nggak ada patung dewa gitu ya. Harusnya ya. Tapi kalau kelenteng itu justru banyak dewa-dewa. Banyak dewa-dewanya gitu. Kalau saya lihat di Surabaya nggak ada. Oh itu yang namanya litang itu. Litang, itu yang benar ya. Di Bali juga saya pernah ikut kebaktian di Bali, di litang yang di Bali. Saya pernah juga nggak ada dewa-dewanya. Hanya ada Konghucu, kita kebaktian di situ, sudah selesai gitu kan. Ada bangku-bangku. Pada umumnya begitu ya, ada bangku-bangku untuk kebaktian. Nah, kalau candi bagaimana? Ya kalau candi kan itu peninggalan dari zaman-zaman kerajaan ya. Ya, zaman-zaman kerajaan. Tapi yang konsisten yaitu baik di kelenteng maupun di candi, itu ada simbol yang konsisten dari agama Buddha yaitu patung singa. Itu tidak hanya yang di dua gerbang, setiap gerbang atau pintu masuk itu selalu ada dua itu ya, dua patung itu. Biasanya
kita waktu kecil pasti pernah naik-naik di punggungnya singa itu, terus foto, biasanya begitu. Kalau orang Cina biasanya begitu sih, ada biasanya. Nah, ketika kita amati logo singa ini, patung singa ini, itu konsisten di semua peradaban. Jepang, Korea, Tibet, Nepal, India, semua menggunakan patung singa ini sebagai batas antara wilayah yang profan sama yang sakral. Jadi seharusnya kita begitu masuki ada patung singa, kita masuk, nah itu artinya udah masuk ke wilayah suci. Kalau umat Islam kan ada tuh suci, ya nggak boleh sudah nggak boleh pakai sendal tuh. Nah, harusnya di umat Buddha juga begitu, tapi penandanya adalah patung singa itu. Itu konsisten loh di Jepang, Korea, sebut saja semua negara Buddhis, Bhutan, Tibet, semua, Tiongkok, semua itu konsisten patung singa. Dari mana awalnya? Dari Asoka. Kaisar Asoka itu menandai semua tempat-tempat suci Buddhis itu, tempat kelahirannya Buddha, Lumbini, kasih pilar, di atasnya singa. Singa ada roda dharmanya. Di Kusinara, tempat Buddha Parinibbana, kasih pilar, kasih singa. Jadi akhirnya tampaknya ini, logo singa ini kemudian dipakai di semua peradaban Buddhis hampir di seluruh dunia. Itu konsisten, singa itu. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa kenapa singa ini menjadi salah satu binatang suci, dianggap suci ya di Buddhis itu, walaupun tidak berarti disembayangi juga, tapi dia selalu ada di tempat suci. Itu karena Buddha sendiri itu kan disebut singa di antara bangsa Sakya. Kemudian salah satu sutra itu disebut oleh Buddha sendiri itu adalah sutra Auman Singa. Gitu. Jadi dan singa ini binatang yang dianggap melambangkan keberanian, kehormatan, ya, kebangsawanan gitu. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita ke tempat suci, kita lihat ada patung singa, ya itu unsur Buddhisnya udah sangat jelas. Oke, berarti kalau gue simpulkan nih, berarti kelenteng itu ya wihara gitu loh, sama saja gitu kan? Ada yang wihara, ada yang tridharma. Memang cenderung orang tridharma ini secara agama, dia beragama Buddha. Tapi dia juga mempelajari Tao dan Konghucu. Karena ada 3 ajaran itu ya? Ya, karena dianggap orang Tionghoa itu ya ketiga ajaran itu wajib dipelajari. Walaupun KTP-nya Buddha, tapi dia belajar Tao dan Konghucu. Gitu. Seperti saya belajar juga Konghucu. Saya mempelajari juga Tao gitu. Walaupun saya tidak ikut tridharmanya, tapi saya mempelajari karena saya anggap ini filosofi yang menarik, yang ajarannya bagus gitu untuk kita hidup sebagai manusia gitu ya. Saling melengkapi dengan agama Buddha gitu. Seperti itu. Nah, jadi ada yang bersifat Buddhistik seperti Kwan Im Teng yang ada, kemudian yang Chosukong, ya, dan banyak lagi ya yang memang dia. Terus misalnya yang di kota juga ada itu yang untuk Ticang Wangpusa, Ticang Wang itu yang untuk biksu juga kan gitu, bentuk patung dewanya itu biksu, itu yang bisa menyelamatkan orang-orang nanti ketika dia di neraka. Kalau bertemu Ticang Wangpusa itu dia bisa diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri lah, kurang lebihnya begitu kan. Nah, itu kan Buddhistik banget gitu. Rata-rata Buddhistik. Sebagian lagi Tridharma. Tridharma itu seperti yang Kwan Sing Byo itu kan Tridharma. Jadi di dalamnya ada tempat untuk umat Konghucunya, ada untuk tempat umat Buddhanya, ada untuk umat Taonya, walaupun Tao secara KTP tidak ada gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang Buddhistik, yang Tridharma, ada juga yang khusus Tao. Biasanya dewanya sangat spesifik Tao, tidak ada dewa-dewinya Buddhis gitu. Dewata yang bersifat Buddhistik tidak ada gitu. Cuma di Indonesia ini kadang-kadang kecampur-campur. Yaitu tadi prosesnya menurut saya. Karena ketika masuk ya mereka bareng-bareng aja di satu tanah yang sama, tinggal membangun, oh ini yang Tao, ya udah bangun di situ untuk dewa-dewa Tao. Nggak ada masalah gitu. Jadi bercampur dalam satu halaman. Gitu. Karena memang bisa berdampingan seperti itu. Ya kayak Jepang. Kenapa kalau di total jumlah penduduk Jepang itu secara agama dia akan melebihi jumlah penduduk yang asli? Karena ternyata orang Jepang mempraktekkan agamanya 2 langsung. Shinto dan Buddha sekaligus. Jadi kalau dihitung secara agama pasti dia lebih dari jumlah total populasi Jepang. Kalau dijumlah ya? Kalau dijumlah. Karena kebanyakan yang double. Dia tahu juga, Buddha juga. Itu jadi
memang Tapi lucu sih kalau kayak di negara-negara Asia Timur kayak di Jepang atau Korea ya. Jadi dia saat lahir itu secara tradisional, saat menikah dia itu di altar ya, seperti di gereja kan, pakai jas, tet, 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 gitu kan. Tapi saat meninggal secara Buddhis. ya Ya. ya ini memang Timur ini kan kalau bisa dibilang segala sesuatunya itu Diserap ya. diserap. Itu peradaban, kalau menurut saya sih peradaban besar yang seperti itu ya. Jawa, Bali, Tiongkok, Jepang, Korea itu diserap Iya. semua. Tapi menarik Buddhis di ending ya, di kematian, artinya Buddhis itu sebagai kesimpulan ya. Iya. Tapi nggak juga sih, kalau Jepang menurut saya misalnya ketika mereka berdoa makan itu Buddhis banget. Oh, ya, ya. Itadakimasu, ya kan? Ya. Mereka bilangnya itu kan, itu ternyata artinya kan berterima kasih kepada semua, termasuk ikan yang berkorban atau ayam yang berkorban, petani yang sudah menanam sayuran, petani yang sudah menyebabkan ada beras, termasuk berterima kasih pada ibu, bapaknya, semualah yang menyebabkan makanan ini ada. Itu konsep Buddhis banget yang sudah menjadi Jepang. Termasuk misalnya kita bicara samurai, ya kan? Mereka bertarung, bunuh-bunuhan gitu kan. Tapi ternyata mereka sangat Buddhis banget. Prinsip-prinsip yang mereka anut. Pernah nonton The Last Samurai kan? Itu jelas banget itu. Jadi ya itulah, Buddhis ini berkembang di berbagai negara dengan penyerapannya masing-masing. Karena memang Buddha sendiri Termasuk berpesan. Mongol juga ya. Ya Mongol. Iya. Tiongkok juga kan Iya. gitu. Punya gayanya sendiri-sendiri. Tapi tujuannya sama gitu kan. Ini cuma berbagai metode sebetulnya, berbagai metode, berbagai pendekatan untuk mencapai pencerahan yang sama. Nah itu kurang lebih. Cuma orang kadang memahaminya begitu kulitnya berbeda dianggap berbeda, ini kan repot. Nah, kenapa misalnya tadi lu bilang arsitekturnya Thailand? Nah, waduh, baru ngomong Thailand langsung jatuh lu. Langsung basah. Nah, kenapa arsitektur Thailand itu kan setelah belakangan ya, tahun 19 mungkin sekitar 1900 menuju Indonesia merdeka tuh. 30-an ya, ketika misalnya Biku Narada datang. Beliau dari Sri Lanka sebetulnya. Kemudian nanti belakangan baru ada Dhammaduta dari Thailand juga. Jadi memang Buddhis ini kan kaya akan budaya. Boleh aja arsitektur wiharanya Thailand. Mungkin dia alirannya Theravada, ya kan? Bisa juga arsitekturnya mungkin Jepang. Bisa jadi dia Mahayana atau dia Nichiren ya. Nah, bisa juga. Tapi ada juga Nichiren yang arsitekturnya Jawa. Juga ada. Di Jawa ada Nichiren yang arsitekturnya Jawa. Ada juga Mahayana yang arsitekturnya Jawa. Ada juga. Jadi memang arsitektur tempat ibadah ini kan ya tergantung umat dan pengurus yang memutuskan maunya arsitektur apa gitu. Theravada juga ada loh yang arsitekturnya Bali. Wiharanya Bantegiri di Buleleng, Bali banget. Orang lihat sekilas dikira pura. Jadi banyak loh itu orang yang asli Bali tapi agamanya Buddha ya. Kebanyakan yang di daerah Singaraja bener nggak ya? Ya itu banyak ya. Iya banyak. Memang Bantegiri sendiri kan orang Bali asli gitu ya. Nah itu dia bikin wihara arsitekturnya Bali banget. Orang lihat sekilas dikira pura mungkin. Itu. Jadi padahal ya memang begitulah wihara. Wihara itu memang bisa berkembang sesuai adat dan bahasa masing-masing. Bahkan mantra itu dulu kan mantra Jawa kan banyak sebetulnya. Cuma kan sempat hilang ya. Diganti mantra Pali, Sanskerta dan lain-lain. Tapi sebenarnya masih ada yang pakai mantra-mantra Jawa itu. Misal komunitas Jawi Wisnu itu masih pakai mantra Jawa. Termasuk Bhinneka Tunggal Ika itu kan adanya di Sutasoma. Itu kan sebetulnya karya intelektual Buddhis Jawa. Bhinneka Tunggal Ika itu. Oke. Udah panjang ya pembahasannya nih soal baru satu topik aja nih kelenteng ya, tapi ternyata penjabarannya banyak banget, tapi kesimpulannya hanya satu ya. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang merasa bahwa kelenteng itu berbeda dengan wihara, tapi sebetulnya berdasarkan pendapat dari Bro Edi ya, bahwa sebetulnya kelenteng itu adalah penyerapan dari penyebutan ya, yang dimana dulu sebetulnya adalah Kwan Im Teng, yang merupakan
wihara dengan arsitektur China. Jadi semoga untuk mungkin ada yang berpandangan bahwa kelenteng ini mungkin berbeda dengan wihara, tapi sebetulnya itu sama. Jadi semoga persepsinya bisa dikembalikan lah bahwa sebetulnya itu juga bisa digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha begitu. Ya, Oke? betul. Terima kasih. Oke, thank you semua. Ini di sini ya, bisa ya? Sore oke nggak? Oh, baterai. Oh, ganti baterai. No bad ya. Gitu. Berarti ini energinya luar biasa ya, sampai baterainya aja terkuras nih. Dia punya daya listriknya nih. Tapi tadi kita ngomong soal ini jatuh. Ini juga goyang meja. Sekarang habis baterainya. Energinya nih. Iya. Emang dewa perang energinya ya. Iya.